Halo sahabat hijau Uniquot, ada satu tanaman yang karena bentuk variasi warnanya beraneka ragam, tanaman ini cocok untuk semua jenis rumah. Rumah minimalis, rumah modern, rumah industrial, semua konsep rumah cocok dengan tanaman ini. Tanaman ini juga bisa kuat tidak disiram selama 1 tahun karena kemampuannya menyimpan air. Tahu dong tanamannya apa? Ya, kaktus. Kaktus yang berasal dari bahasa Yunani kaktos atau artinya tanaman berduri akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersama teman saya Om Dwi dan juga teman saya yang satu lagi Nehela. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke sahabat hijau Uniquot, sudah ada teman saya Om Dwi. Karena masih pandemi, kita jaga jarak nih, jadi supaya bisa buka masker. Oke sahabat hijau Uniquot, sudah hadir bersama kita Om Dwi. Ini salah satu sales primadona kita di Uniquot nih. Om, awal-awal Uniquot buka, kaktus tuh menjadi ikon dari Uniquot. Icon banget. Icon banget, orang tuh kalau denger nama Uniquot dulu ya, sebelum pandemi, waktu kita masih satu unit galeri, belum perluasan mana-mana, orang tuh kalau nyari kaktus ke Uniquot. Karena di kaktus di Uniquot tuh variasinya banyak dan tinggi-tinggi. Seger-seger. Betul. Setelah ini Om Danis akan makin bumperin nih tentang kaktus-kaktus yang tinggi. Gimana Om Danis ngeliat kaktus nih seperti apa? Om Dwi. Om Danis. Gimana? Om Dwi nih ngeliat kaktus nih seperti apa, Om? Kaktus kan kalau misalkan kaktus koboi, koboi ini unik ya. Kalau dilihat dari cabang kan ada sistem cabang papas, ada yang emang cabang natural. Kalau kaktus yang bandel, yang sering di Uniquot itu dulu tuh sampai sekarang itu kaktus koboi. Tapi sekarang bervariasi sampai ada kaktus yang emang spiral gitu. Yang unik yang unik gitu. Bentuknya macam-macam tuh. Macam-macam. Untuk tinggi yang kaktus koboi bisa nyampe kayaknya belasan meter deh. Bahkan saking bandelnya nih Om kaktus. Kalau kita kan melihara kaktus kita siram. Betul. Itu udah menjadi kewajiban kita sebagai pemilik memelihara tanaman yang kita punya. Tapi di alam sana kaktus tuh ternyata tahan nggak kena hujan selama 1 tahun. Setahun ya. Setahun loh. Iya. Berarti kan cadangannya dia tuh luar biasa banyak. Kayak ontanya tanaman lah kaktus. Iya nggak? Bener kan? Betul. Jadi kaktus ini bisa nyimpen air itu karena si kulitnya itu ada lapisan lilin ya. Terus duri-durinya juga itu untuk ngejaga si air keluar sama si hama masuk gitu. Makanya dia kuat bertahan gitu. tanpa kena air. Iya, dia. Bisa diminum juga. Oh iya? Iya. Bisa dimasak juga. Iya, di Meksiko. Diminum tuh maksudnya dikeluarin si airnya. dari kaktus. Buahnya itu buah naga kan sama-sama kaktus. Oh iya ya, buah naga masuk bagian dari kaktus ya. Iya, betul. Oh gitu, baru tahu ternyata kaktus bisa diminum. Antik banget pokoknya. Antik banget. Tapi ternyata Om, mungkin yang belum banyak kita tahu nih ya. Kaktus ini kan termasuk dalam jenis sukulen. Betul. Sukulen dalam arti kaktus ini bisa menyimpan air di batang, bisa menyimpan air di akar. Pokoknya seluruh bagian dari dia itu bisa menyimpan air. Makanya disebut sukulen. Betul. Tapi ternyata tidak semua sukulen sama kayak kaktus. Iya. Atau tidak semua sukulen itu bisa dibilang kaktus. Iya, betul. Karena ada istilah tuh areoles ya. Iya, jadi areoles ini jelasin dong. Nampungnya air, kapasitas air gitu kan lebih banyak. Bener gak sih?
Iya benar, benar. Jadi areoles nih adalah lubang-lubang pada kaktus, Iya. tempat keluarnya duri dan juga bunga. Iya. Dan tidak semua sukulen punya itu. Makanya tidak semua sukulen bisa disebut Disebut kaktus. tapi semua kaktus sudah bisa disebut sukulen. Sukulen. Menarik. Apalagi Om yang menarik tentang kaktus Om? Warna. Warna. Warna, sih. Kenapa nih warna menjadi hal yang menarik? Karena ada warna yang kebiru-biruan. Rata-rata kalau kaktus kan hijau gitu kan. Terus Oh iya ya, kalau- kita jual juga hijau semua ya. Iya. Terus ada yang berwarna dari bunganya juga. Kaktus kan berbunga, bunganya hanya malam hari. Dia nggak lama berbunga kayak bunga-bunga yang lain yang emang berbunga lama gitu. Kalau kaktus biasanya cuma sehari berbunganya. Oh yang bunga-bunga di kaktus, malam mekar, Mekar. pagi kuncup. Selesai udah mati gitu. Contohnya di belakang tuh lagi berbunga. Nah, bener juga. Ada juga yang gimno. Iya. Gimno juga menarik tuh ya. Betul. Karena gimno kan warnanya Mungil-mungil, warna-warni. warna-warni Iya. seperti bunga, ada Iya. seperti bunga karena Ada yang bulat, warna-warni, ada yang bulat. lonjong, Ada macam-macam yang lah. Nah, ada juga fakta menarik teman-teman tentang kaktus gimno. Walaupun kaktus gimno warnanya beraneka ragam, Iya. tetapi dia tetap perlu satu batang berwarna hijau. Klorofil itu. Betul. Kenapa tuh? Om? Jadi gimno bisa dia untuk fotosintesis karena berwarna dia membutuhkan klorofil. Klorofil itu dari hijau. Jadi si batangnya itu si sukulen biasa kita grafting ya. Kita grafting jadi yang atasnya itu berwarna, yang bawahnya tetap hijau. Jadi nggak full warna gitu. Iya, betul. Jadi Iya. walaupun berwarna, Iya. tapi kaktusnya bisa tetap berfotosintesis. Iya, untuk fotosintesis. Betul. Betul sekali. Menarik. Ya. Om, setelah ini teman kita Neng Hela Iya. akan memperagakan bagaimana cara memotong kaktus Iya, yang betul. benar. Neng Hela juga nanti setelah ini langsung nih Iya. akan memperagakan bagaimana cara mengobati kaktus yang sakit. Betul. Mulai dari motong, diobatin, Jadi kalau ada kaktus teman-teman yang kelihatan busuk, banyakkan air, keriput, keriput, Ya, jangan langsung pokoknya dibuang. kelihatan sakit aja, jangan dulu dibuang. Jangan dibuang. Ternyata itu bisa dikembalikan lagi. Iya. Ada kutu-kutu putih. Iya. Betul Jadi sekali. nggak cuma obat kutu buat manusia, Tapi kutu putih buat di kaktus juga bisa kita obatin ternyata. Tonton yang satu ini. Ya, jadi sekarang kita akan mengeksekusi banyak sekali sih pertanyaan yang datang ke Unikpot. Bagaimana cara menyembuhkan kaktus yang busuk kayak gini nih? Terlihat kan? Busuk. Itu tips dari kita sih biasanya caranya potong si akar yang busuk ini sekitar dari akar yang busuk ini 20 cm sampai dengan 30 cm. Misalnya sampai segini. Nanti kita akan eksekusi bagaimana cara memotong kaktus yang busuk ini. Oke? Oke, sekarang aku udah bersama ibu-ibu kebun yang memang ahlinya untuk memotong ya. Nanti aku serahin ke ibunya untuk memotong sampai mana si kaktus ini harus dipotong. Oke. Nih, Bu. Coba. Nah, setelah dipotong sesuai dengan yang batas ketentuan yang harus dipotong, ini kita akan dikasih obat luka, namanya Masalgin. Kalau di manusia sih itu namanya betadin. Ya Bu, kita kasih obat luka. Nah, ini dia. Setelah dikasih obat luka, si kaktus ini harus didiamkan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu nunggu ini kering semua. Setelah dia mengeras yang obat lukanya ini, itu baru boleh di-repotting kembali. Dan dipastikan harus udah kering dulu ya. Kalau belum kering jangan dulu. Kalau sudah kering dan sudah mengeras si obatnya baru boleh.
Tapi kalau setelah 2 minggu atau 1 minggu itu si lukanya ini masih basah, berarti si kaktus itu tidak layak untuk diselamatkan. Berarti memang itu udah benar-benar mati keseluruhan tubuhnya. Tapi kalau dia kering, itu udah dipastikan kita bisa repotting kembali dan bisa hidup. Tapi yang dipastikan ini harus tetap kering, ya. Ya, sahabat hijau, sekarang aku mau memperagakan untuk media tanam yang emang khusus untuk kaktus. Jadi kaktus ini sendiri media tanamnya harus sedikit berbeda untuk dengan tanaman yang lainnya, karena dia lebih banyak menggunakan ada campuran pasir malang nih gitu, supaya menjaga tetap medianya itu porus. Soalnya kalau misalnya kaktus itu membutuhkan media yang untuk aliran airnya itu cepat keluar, karena kalau mengendap di dalam media itu akan membuat kaktus cepat busuk. Kebetulan di Unique Pot sendiri kita udah memang menyediakan media khusus untuk kaktus yang campurannya sudah lengkap, udah ada media, udah ada pasir malangnya dan bahan lainnya juga, ada organiknya juga. Nah, ini dia media tanam yang dari Unique Pot, campurnya sudah lengkap. Jadi nanti kita tinggal langsung pakai aja, langsung di repotting, masukin ke dalam pot. Ya, lalu dimasukkan. Kita tambah lagi. Ya, teman-teman jangan lupa ya, potnya yang harus ada bolongannya di bawah. Ada bolongannya supaya air untuk sirkulasi air mengalir dari bawah sini. Setelah selesai ini, jangan lupa teman-teman untuk dikasih pasir malang tambahan di atasnya. Secukupnya aja, sampai dengan dia rapi. Hasilnya seperti ini. Gimana? Mudah kan? Nah, teman-teman semua, sekarang kita saatnya untuk ngecek apakah media ini porus atau tidak. Karena untuk si kaktus ini kita membutuhkan media yang porus. Artinya porus yaitu aliran air di dalam si medianya itu harus cepat keluar, harus cepat membuangnya lagi. Karena media ini kalau air yang menggenang di dalam media itu akan menyebabkan kaktus ini busuk. Kita siram. Kita langsung siram ya. Tuh. Ini media yang menandakan kalau medianya itu porus, jadi si airnya langsung mengalir, dibuang keluar. Ini ya, sudah cukup. Nah, ini dia media yang sudah kita siram. Ya, sahabat hijau semua, selain kita mengecek medianya porus atau enggak, kita harus cek juga akar di dalam si kaktus ini apakah dia sudah rimbun atau belum, disesuaikan dengan potnya. Misalnya nih seperti ini. Nih. Akarnya udah banyak banget sehingga dia susah guys. Ini sangat rimbun ya. Nanti aku dibantu dengan ibu kebun untuk memindahkannya. Tuh. Ini harus segera di repotting karena mereka apa ya bahasanya? Udah umpel-umpelan di sini. Nih. Akarnya.
Yuk kita ganti medianya ke pot yang lebih besar lagi daripada badannya dia. Ibu, yang lebih besar. Hup, tambahin medianya. Ya, sebagai informasi aja nih, setelah kita repotting seperti ini, jangan dulu langsung disiram. Lebih baik diamkan dulu dia dalam waktu kurang lebih 1 minggu sampai dia beradaptasi dengan medianya yang baru. Baru setelah 1 minggu itu kita boleh siram basah. Nah, bagi teman-teman hijau semua, suka ada yang nanya nih, gimana sih caranya membersihkan hama? Kebanyakan sih kutu putih ya yang ada di kaktus. Sebelumnya ini kayak ini sih udah dikasih cairan sabun pencuci piring ya, yang bisa teman-teman mudah sekali temukan di dapur. Cara membersihkannya bisa langsung dielap pada bagian yang terkena kutu sampai dengan permukaan si kaktusnya itu sudah tidak ada kutunya lagi. Oke, setelah dilap sampai dengan kutu putihnya hilang atau hamanya hilang, itu kita langsung diguyur aja, dicuci bersih untuk si kaktusnya sendiri sampai dengan air mengalir keluar dari media. Ini juga untuk membersihkan sisa-sisa deterjen ya. Setelah dirasa cukup untuk membersihkan kaktusnya, udah selesai. Simpan kembali kaktus kalian. Oh, tunggu ini dulu, airnya turun dulu. Setelah turun, baru kalian taruh lagi ke tempat yang kalian akan simpan untuk si kaktus ini. Terima kasih nih Haila atas penjelasannya. Ternyata ada lebih dari 2000 jenis kaktus. Betul. Ya, betul, 2000 varian kaktus. Ya. Dan umumnya kan kita tahu tuh kaktus suka di batu-batu, Gurun pasir. pasir, Iya. daerah-daerah yang terik. Kesannya kaktus tuh tempatnya di tempat kering lah Iya, gitu. gersang gitu Iya, ya. betul lah, Bung. Tapi ternyata pada perkembangannya Om Dwi, sudah mulai nih ditemukan kaktus di hutan-hutan di Arizona, Iya. di beberapa negara bagian Amerika. yang emang curah hujannya itu banyak gitu Betul, kan. dan Nah, ternyata ada tumbuhan kaktus. Iya. Oleh karena itu sekarang kaktus mulai menyebar nih dimanapun. Nah, kaktus nih kan dia durinya selain untuk tadi yang Om Dwi ceritain tentang air kaitannya, juga ternyata berguna untuk melindungi dia dari hewan atau Iya, hama ya, betul. duri-duri tersebut. Nah, kaktus tuh fotosintesisnya gimana Om Dwi? Kalau tanaman lain kan kita yakin bisa fotosintesis karena ada daun. Iya. Kalau kaktus nih proses fotosintesisnya gimana? Hampir sama sih ya. Jadi proses fotosintesis kaktus itu untuk kelangsungan hidupnya pasti, untuk persiapan nyiapin makanannya. Dia ngebuka stomatanya itu malam, pada malam hari. Jadi nyeimbangin buat makanan dia gitu, makanan dia selama malam hari. Jadi membuka malam hari itu untuk menghindari kehilangan banyak air, mengingat habitat dia biasa itu di tempat yang emang kering ya, banyak kering gitu. Tapi unik kok kalau kaktus. Oh iya ya, bener juga ya, karena kalau dia nggak mungkin juga fotosintesis yang hari ya. Iya. Pasti harus malam karena kan menghindari kehilangan banyak air tadi tuh. Baik, fakta lain Om tentang kaktus Om. Kaktus ini dia berdampingan dengan semut. Jadi semut ini dia ibarat kata pengawalnya lah. Oh iya. Jadi unik juga, kadang-kadang wah banyak semut nih. Ini ternyata semut itu ngebantu buat si kaktus itu gitu. Jadi emang ada tanaman yang emang ada disemutin nggak bagus juga. Tapi untuk si kaktus bagus ternyata. Jadi kalau tanaman lain kalau ada semut kita harus waspada. Kalau kaktus ketika bawahnya ada semut masih fine lah. justru nggak apa-apa karena semut ini memakan bakteri-bakteri lain Yang ada nempel di kaktus. di kaktus, bakteri Gitu. atau organisme-organisme yang Iya. berbahaya untuk kaktus Iya, ya. Menarik juga. Lanjut, apalagi Om? Warna tadi udah dibahas ya, Warna udah tadi. Udah ya. Terus cara penempatan ya. Nah, bagaimana kalau cara penempatannya Om? Jadi penempatannya dia disebut teduh nggak?
Panas banget enggak, tapi ya cocoknya sih emang langsung ya. Cuman sekarang kan udah disimpan itu rata-rata di teras. Cuman kaktus ini kayaknya nggak cocok untuk ditaruh di dalam ruangan. Iya. Iya, jadi harus sesekali emang harus Dikeluarin, nggak Iya. bisa di dalam ruangan terus. Full, iya. Bahkan ada triknya nih kalau seandainya kita naruh kaktus deket jendela, Ya, betul. beberapa kali harus kita puter. Ya, Misalkan sisi Muter. depan, sisi depan kena matahari terus kan, udah 2 hari 3 hari, kita puter aja tuh, Iya. supaya sisi yang lain juga terkena, Iya, gitu. sisi yang lain terkena sinar matahari, supaya lebih sehat. Rata jadinya. Rata. Iya. Cara penyiramannya Om, idealnya nih berapa? Walaupun kita tahu ya kalau di alam kan kaktus tadi tahan sampai setahun. Cuma kalau di rumah kita kan, Lewatan di setahun. karena rumah kita kan hawa dan lain-lainnya tidak seperti di alam. Iya, kalau di alam kan dia akarnya udah bagus, Betul. kokoh gitu kan, Betul. jaringan-jaringannya penyimpanannya udah sehat gitu. Betul. Nah kalau di rumah kita berapa hari sekali Om disiram Seminggu 2 kaktus? kali Seminggu atau 2 2 hari sekali gitu. Sebetulnya kaktus unik juga sih kalau penyiramannya yang seperti tadi di Arizona itu curah hujan aja dia bisa hidup gitu. Karena emang gimana kebiasaan gitu. Tapi ya terukur dari penempatannya kembali gitu. Kalau misalkan penempatannya di dalam ruangan, penyiraman basah, kadang-kadang itu membuat pembusukan. Jadi harus sedang aja dia, nggak Iya, boleh iya. terlalu. Makanya perlu medianya porus ya. Nah, porus. Kita bahas lagi porus. Tadi kan Neng Hela udah nunjukin tuh media porus. Kalau medianya udah nggak porus, disiram airnya mengendap, segera ganti. Itulah yang jadi permasalahan itu. Supaya kaktusnya tidak busuk. Ya, betul sekali. Betul. Oh iya, Bang Musa. Kaktus ini pertumbuhannya lebih lambat loh. Oh iya dibanding tanaman lain ya. Iya, karena kaktus ini tidak punya daun. Sedangkan tumbuhan-tumbuhan lain itu perbandingannya bisa ngelipet tuh lebih cepet tanaman lain karena dia punya daun. Kalau kaktus karena dia klorofilnya itu kebanyakan kan di daun. Kaktus ini nggak punya daun, jadi dia jadi lambat pertumbuhannya. Karena klorofil itu fungsinya memproduksi makanan untuk Iya, tanaman. sedangkan si kaktus nggak ada daunnya nih, klorofilnya dari mana dia? Makanya dia lebih lambat. Oke, lanjut Om. Om Dwi, walaupun kaktus nih salah satu tanaman yang bandel, Betul. ya kan? Karena habitat aslinya kan gersang, jadi secara perawatan juga mungkin tidak terlalu sulit. Karena dia gurun pada umumnya, sehingga banyak yang bilang kalau kita mau merawat kaktus nih kita harus menghadirkan habitat aslinya. Iya. Drainasenya diperhatikan, jangan terlalu lembab, Iya. kena cahaya. Ada cara-cara lain untuk merawat kaktus itu yang baik seperti apa? Dia ditempatkan di tempat terang. Pertama tuh, Satu. tempatkan di tempat yang terang. Yang kedua, kalau misalkan ditempatkan di matahari langsung full, itu bisa membuat kaktus itu menguning. Oh iya. Ya, Oh. jadi apalagi di pot ya khususnya gitu kan, itu bakal jadi agak menguning. Oh, artinya kalau seandainya mau ditempati, mau kena matahari langsung, jangan ditaruh pot gitu ya? Ya, Oh. gitu. Terus suhu kalau malam itu 8-10 lah dijaga. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga gitu. Sama penyiraman yang pas gitu, Bang Musa. Terus apalagi Om cara perawatannya? Yang porus. Oh, medianya harus porus. Porus. Karena kaktus kalau dia banyak air busuk ya. Iya, mampet medianya istilahnya padat, nyimpan air banyak, busuk. Busuk. Iya. Pastiin juga mungkin berarti potnya nggak boleh terapet tuh, harus ada bolongan kan bawahnya. Iya. Terus kalau ini juga nih, Bang Musa, pindah pot. Jadi Oh, kaktus repotting. kalau udah istilahnya sesak ya, udah lebih, udah kekecilan, ya harus pindah pot. Sama NPK yang seimbang, kasih pupuk 3 bulan sekali lah. Gitu. Penyiraman seminggu berapa kali? 2 kali sedang sih. 2 kali ya. Nah, tapi kalau misalkan overwatering juga nggak bagus. Iya. Ya itu tadi kan, jadi pembusukan. Kekurangan air juga nggak bagus karena pertumbuhan tanaman ya itu di penyiraman. Betul. Jadi betul. pas Jadi aja. siramnya nih harus pas, medianya nggak terlalu kering, dia bisa layu kalau terlalu kering. Terlalu banyak air, dia bisa busuk. Jadi pastikan medianya dalam keadaan pas. Dan ketika medianya udah nggak porus lagi, Ya. kita siram nih. Ternyata airnya
mengendap di Iya. di media itu. Ganti. medianya. Ya, seperti itu. Ganti medianya. Oh, ada tambahan dikit Om. Iya. Keluarin kaktus kita di matahari pagi. Iya. Antara jam 6 sampai jam 9 pagi ya, Iya. seminggu sekali oke. Iya, karena emang buat ngituin kutu putih ya. Iya, Sama betul. untuk pembahasannya mungkin kayak yang tadi Bu Haila Bu jelasin. Haila jelaskan ya. Betul. Iya. Jadi ketika kaktus kita ada kendala, jangan langsung dibuang, kasihan. Iya, Dia masih bisa, masih bisa, sakit masih tuh. bisa Jadi tuh. kita harus bertindak sebagai dokter. Kalau bingung bawa ke Unikpot nggak apa-apa, kita bantu ya. Iya. Kita bantu jelaskan, kita bantu rawat semaksimal yang kita bisa. Iya. Sehingga kaktus kita selamat dan juga kembali tumbuh subur. Subur sehat. Siap. Ada yang mau disampaikan terakhir Om buat teman-teman sahabat hijau? Jadi kalau yang ragu, saya mati terus pelihara keep Kaktus. kaktus sukulen, ya harus diperhatikan yang tadi dibicarain, penempatan, media, dan penyiraman. Jadi hal penting itu sih yang emang harus sangat diperhatikan, karena kalau ngikutin kemauan kita, ini kayaknya kaktus bagus nih ya ditaruh Iya. di WC umpamanya gitu kan, sedangkan lembab gitu ya mati gitu Mati. kan. Ya Ada jadi busuk. ya emang harus pas gitu. Iya. Dan ternyata kalau kaktus koboi yang dibeli di Unikpot tuh tingginya bisa sampai bermeter-meter ya. Om. Meter-meter. Bisa ada yang 5 meter ya? Iya, lebih. Di Sukabumi ya? Lebih 10 meteran ada. 10 meter bro. 10 meteran. Oh. Karena bener, ternyata kaktus tuh bahkan ada yang beratnya sampai 2 ton. Ya, Bener betul sekali, betul sekali. Bener di alam Dan tuh ada yang sampai 2 ton. usianya juga kemarin kan kita ada tuh yang barel itu kan, itu 40 tahunan. 40 tahun Tapi ada yang 300 tahun. kaktusnya. Iya. Kaktus apa nih, barel? Iya, jadi usia kaktus yang emang udah 300 tahun. Wow. Ada juga gitu. Jadi nggak kayak kura-kura aja yang emang Iya, panjang umur. panjang umur, kaktus juga panjang umur. Bener. Makin lama makin mahal pastinya. Betul. Dan ternyata kaktus kan pertumbuhannya juga nggak lambat. Iya. Maksudnya lambat Lambat, memang. Tapi iya. kalau seandainya kita rawat nggak terasa Iya, kadang. betul. Ada kemarin ngirim nge-tag Instagram kita Unikpot, ini kaktus dulu waktu dibeli baru setengah meter, Iya. sekarang udah 1 meter. Perkembangannya difotoin sama dia. betul. Ternyata nggak sulit kaktus kalau kita merawatnya dengan baik. Ya pas pokoknya. pas. Di Unikpot terakhir, pertanyaan penutup. Di Unikpot yang dijual kaktus apa aja? Kaktus koboi pastinya. Koboi. Kaktus lilin Kaktus lilin tuh yang yang kayak koboi tapi dia berduri sih kalau kaktus lilin. Dia kayak lilin yang dibakar meleleh gitu. oh Ah, ya oke. gitu. Oh ini nih. Iya, ini tepat di Oh, belakang kita. kaktus lilin. Abang bisa ada itu. Udah asli capek-capek tinggal nunjuk aja kan. Tidak, Nanti kita Om puter-puter Danis gitu. tinggal masukin stock shootnya. Iya. Kaktus lilin. Terus apa lagi? Terus ada golden barrel. Oh iya. Itu primadona ya golden barrel. Iya, yang paling keren itu menurut saya pribadi itu spiralis. Oh, Karena kaktus masih spiral. jarang, harga di luar masih mahal loh itu. Dan banyak sukulen pastinya. Oh, iya. Himno. Terus sukulen-sukulen yang Sukulen yang kecil. iya itu banyak banget Iya, gitu. iya. Tapi primadonanya ya itu yang tadi saya Kaktus bilang. koboi. Tapi kayaknya yang paling kaktus tuh barel. Barel. Karena barel tuh kan duri semua. Kaktus banget gitu ya. Kaktus banget Kaktus gitu. gitu ya. Identitas kaktus tuh Iya. barel gitu kan. Ngelihatnya serem gitu ya. Makanya kalau teman-teman ada yang melihara kaktus barel, ketika memindahkan tuh jangan lupa pakai sarung tangan. Iya. Beberapa duri bahkan ada yang bisa bikin meriang Om. Iya kan? Itu kalau malahan kalau sarung tangan sama karung goni biasanya itu ditumpuk gitu kan, Iya. dilapis-lapis. Lapis-lapis supaya ketika Iya. durinya nancep pun nggak berbahaya buat kita. Iya, Karena iya. beneran ada yang ketika ketusuk kaktus barel tuh durinya kayak meriang. Meriang ya, bengkak dia. Bengkak. Betul sekali. Mantap. Terima kasih banyak Om Dwi. Siap. Terima kasih sahabat Unikpot. Kalau seandainya mau ke sini, alamatnya di mana Om? Kita di Kalimanggis. Kalimanggis Pokoknya tuh di pokoknya di belakang Cibubur. Plaza Cibubur. Plaza Pokoknya Cibubur. klik Noah Farm Unikpot. Terima kasih sahabat hijau Unikpot Iya. dimanapun Anda berada. Ditunggu kehadirannya di sini. Kita ngobrol-ngobrol, kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusikan tentang tanaman, kami sangat terbuka. Ya, mau langsung atau komen, Komen lewat komen kita open. Insya Allah kita bahas. Ya. Kalau ada request video, tolong dong bahas tanaman ini, langsung aja komen teman-teman. Kita akan bahas insya Allah di kesempatan video selanjutnya.
Terima kasih banyak. Saya Muhammad Musa dan juga rekan Saya saya Dwi Ramdan. Ramdan dan juga tadi ada Neng Hela. Kami undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.